jadi terang bagi sesama. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Saudara-saudari pendengar siaran Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Mukin, yang hadir menemani Anda dalam Mimbar Agama Katolik, Sabtu 28 Agustus 2021. Tema permenungan kita hari ini adalah talenta sebagai dasar membangun kerajaan Allah dan sesama. Marilah berdoa. Allah sumber kasih dan kebaikan, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kuasa, atas rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kemampuan dan talenta yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan, karena melalui kemampuan yang kami terima dari-Mu ini, memampukan kami untuk bisa berbuat sesuatu yang positif bagi diri kami secara pribadi dan bagi sesama kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan beroleh 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar siaran rohani Katolik yang dicintai Tuhan, berbicara tentang talenta, tentu yang terlintas pada pikiran kita adalah apa yang menjadi sesuatu yang begitu spesial yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita akan berpikir bahwa talenta itu sepertinya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Apa yang tidak ada pada saya dan apa yang sudah ada, apa yang saya tidak punya dan apa yang saya punya. Kita cenderung menganggap talenta sebagai alat yang dapat memuaskan keinginan dan ambisi kita sendiri. Bahkan ketika kita merasa kita tidak memiliki talenta sesuai dengan keinginan kita, kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan talenta itu semata-mata untuk memuaskan ambisi pribadi kita. Tetapi apakah kita atau anggapan kita tentang talenta seperti yang di atas tadi, seperti yang selama ini kita pikirkan itu sudah benar? Oleh karena itu, marilah kita kembali pada Alkitab untuk bersama-sama melihat dan mencari tahu apakah talenta itu. Bagaimana kita menyikapi dan menggunakan talenta yang ada pada kita. Dalam kamus Alkitab, talenta itu adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau 34 kg. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta diartikan sebagai pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat ataupun kemampuan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam perikop Injil Matius hari ini, yang mengangkat sebuah tema penting, perumpamaan tentang talenta, kita diajar untuk mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kita diajar untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada pada kita. Dalam perumpamaan tentang talenta ini, Yesus bukan ingin berbicara semata-mata tentang talenta dalam arti ukuran uang 6.000 dinar. Yesus menggunakan perumpamaan talenta untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba dalam konteks kerajaan Allah. Ada beberapa hal pokok yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta yang ada dalam Injil Matius hari ini.
Yang pertama, Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta olehnya. Dalam surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi jelas, Tuhan memberikan talenta kepada tiap-tiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikannya talenta. Yang kedua, setiap talenta itu berasal dari Tuhan. Dia yang memberikan talenta itu kepada kita. Kita tidak dapat memaksa dan memerintah Tuhan untuk memberikan talenta sesuai dengan keinginan atau ambisi kita. Tuhan yang mempunyai talenta, maka sepenuhnya Tuhan yang berkuasa untuk menentukan dan memberikan talenta itu kepada kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengetahui kemampuan kita, sehingga Dia memberikan karunia talenta itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 15, dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Yang ketiga, Tuhan tidak hanya menitipkan hartanya atau talentanya begitu saja. Dia menuntut tanggung jawab kita untuk menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberikannya kepada kita. Dia tidak melihat jumlah dari yang kita dapatkan, tapi Dia melihat bagaimana sikap dan tanggung jawab kita untuk menggunakan talenta yang telah Dia berikan untuk kita. Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, wahai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang keempat, setiap orang yang tidak menggunakan dan mengembangkan talenta yang telah diberikan kepadanya dengan benar, maka talenta yang telah diberikan dan yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang kelima, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu mempunyai maksud, yaitu untuk memperluas kerajaannya, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan memberikan kita talenta sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Apapun juga talenta yang diberikannya kepada kita, haruslah kita pergunakan dengan tujuan untuk membangun kerajaannya dan membangun sesama kita. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang pemazmur, yang lain pengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dengan demikian, sekarang kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan talenta tadi. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah dalam rangka memperlebar kerajaan Allah. Talenta yang telah diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan atau kita pergunakan untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi kita, melainkan harus kita pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia.
Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidak memberikan talenta kepada manusia. Bahkan minimal Tuhan akan memberikan 1 talenta kepada seseorang yang sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar. Sedangkan pemberian talenta itu sendiri bukan karena kita yang memintanya kepada Tuhan, tetapi sepenuhnya adalah kewenangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukan. Maka dari itu kita pun tidak boleh menuntut kepada Tuhan atau membanding-bandingkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Dengan demikian, tiap-tiap orang sudah mendapatkan porsinya masing-masing, yang kesemuanya itu didasarkan pada kesanggupan masing-masing orang. Tuhan menghendaki kita mengembangkan setiap talenta yang Dia berikan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan menyimpan serta menyembunyikannya di dalam tanah, seperti yang diperbuat oleh hamba yang menerima 1 talenta. Padahal kita diberi waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa diam di kemah-Mu? Siapa tinggal di gunung-Mu yang suci? Atas kehendak-Nya sendiri, Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran,
supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.